Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Bagus Maditya dari Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang metalurgi, khususnya pada struktur logam dan paduan. Sumber yang saya gunakan sebagai referensi adalah buku Metalurgi for the Non-Metallurgist yang dibuat oleh Arthur C. Reardon. Isi dari topik pembahasan presentasi saya pada kali ini berputar pada profil atom, yang kedua ikatan antar atom, yang ketiga struktur dan cacat kristal, yang keempat struktur kristal logam, yang kelima difusi, yang keenam larutan padat, yang ketujuh alotropi besi, yang ke-8 peleburan, yang ke-9 struktur pemadatan, yang ke-10 menggunakan diagram fase keseimbangan, dan yang ke-11 termodinamika kimia, yang ke-12 perubahan fase. Baik, kita masuk pada profil atom. Atom berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak dapat dipotong. Yang konsep atom berasal dari Yunani Utara sekitar tahun 430 sebelum Masehi oleh seorang bernama Demokritus. Beliau berasal dari Abdera dan menyatakan bahwa semua materi tersusun dari kumpulan atom yang rumit. Demokritus juga menyatakan bahwa semua materi dalam bentuk apapun, baik itu gas, cair maupun padat, terdiri dari atom-atom yang sangat kecil. Selanjutnya pada tahun 1800-an, setelah teori Demokritus tadi, teori atom mulai berkembang pada tahun ini, yang dipelopori oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama John Dalton. Beliau merupakan orang yang pertama yang mengubah teori dari Demokritus tadi menjadi model atom yang modern. John Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal yang tidak bermuatan dan bersifat identik, sehingga setiap unsur kimia memiliki atom yang berbeda-beda. Dan selanjutnya pada tahun 1913 ada seorang fisikawan bernama Niels Bohr. Dia mengembangkan model sederhana atom hidrogen yang terdiri dari satu atom elektron yang mengorbit pada inti yang relatif masif dan bermuatan positif. Bohr juga mengungkapkan bahwa atom memiliki inti atom dan muatannya. Elektron berputar mengelilingi inti atom pada orbitnya dengan memiliki tingkat energi tertentu yang dikenal sebagai kulit atom. Berikut merupakan gambar dari model Niels Bohr. Di gambar ini elektron beredar mengelilingi inti atom pada lintasannya dengan tingkat energi yang tertentu dan disebut sebagai orbital. Selama beredar dalam lintasan ini, elektron tidak mengalami perubahan energi. Namun, elektron dapat dengan menyerap energi untuk dapat pindah dari lintasan dengan tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, ikatan antar atom. Di sini terdapat sebuah tabel periodik buatan dari Dmitri Mendeleev. Nah, ini merupakan salah satu dari kesuksesan model atom Bohr yang merupakan arah model massa atom dan pemahaman kimia tentang sistematis yang lebih terstruktur. Dan next. Nah, jenis ikatan atom pada benda padat. Terdapat dua jenis ikatan atom, yang pertama ikatan primer dan ikatan sekunder. Ikatan primer merupakan ikatan kimia di mana ikatan antar atomnya relatif besar. Ikatan primer ini terdiri atas ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan ikatan sekunder merupakan ikatan yang relatif lemah dibandingkan dengan ikatan primer tadi. Dan ikatan sekunder hanya dominan jika salah satu ikatan primer tidak ada.
bisa lihat di gambar samping merupakan jarak kesetimbangan energi potensial berada pada titik yang minimum. Oke, kita lanjut. Ikatan logam. Ikatan logam terjadi ketika masing-masing atom logam menyumbangkan elektron valensinya pada pembentukan awan elektron yang mengelilingi ion logam yang bermuatan positif. Jadi ini adalah awan-awan yang mengelilingi ion-ion yang positif. Yang di luar ion positif ini adalah awannya. Dalam ikatan ini, ion-ion yang bermuatan positif saling tolak-menolak sehingga secara seragam tersusun pola teratur yang disatukan oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Oke, kita next. Ikatan ionik. Di sini terdapat ikatan ionik. Ikatan ionik merupakan hasil tarikan listrik antara ion positif dan ion negatif yang ditempatkan secara bergantian dalam ikatan ionik. Elektron yang digunakan bersama oleh ion elektron positif yang disebut kation dan ion elektron negatif yang atau bisa disebut dengan anion. Ion elektron positif melepaskan elektron valensinya, sedangkan ion elektron negatif menangkap untuk menghasilkan ion yang memiliki orbital atau suborbital. Akibat dari itu tidak ada elektron bebas yang bersedia untuk mengantarkan listrik. Jumlah sistem slip yang terdapat pada ikatan ionik bervariasi tergantung pada struktur kristalnya. Dan sistem slip ini sangat penting dalam menentukan cara material berubah bentuk akibat dari beban. Kita lanjut. Di sini terdapat ikatan kovalen, dan ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non logam dengan pemakaian elektron secara bersamaan. Kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama untuk melengkapi oktet elektron yang diperlukan untuk stabilitas atom. Struktur dan cacat kristal. Ketika suatu zat membeku ketika didinginkan dari keadaan cair, ia membentuk sebuah kepadatan yang merupakan salah satu dari struktur amorf atau kristal. Struktur amorf pada dasarnya struktur acak. Meskipun terdapat apa yang dikenal sebagai short range order, yaitu kelompok-kelompok kecil atom yang tersusun secara teratur. Bahan amorf yang umum termasuk seperti gelas dan hampir semua senyawa organik. Namun logam dalam kondisi pembukaan normal biasanya membentuk struktur kristal yang teratur dan berjarak jauh kecuali kaca. Hampir semua bahan keramik juga membentuk struktur kristal. Kisi ruang dan sistem kristal. Struktur dari kristal atom sendiri atau molekul dalam pola 3 dimensi yang teratur dan berulang dengan urutan jangka panjang. Susunan spesifik atom atau molekul di bagian dalam kristal menentukan jenis struktur kristal yang ada. Sebaran titik atau atom dalam 3 dimensi dikatakan sebagai bentuk kisi ruang jika setiap titik mempunyai lingkungan yang identik. Perpotongan garis yang disebut titik kisi mewakili lokasi dalam ruang dengan jenis atom atau kelompok atom yang sama. Semua sistem kristal dapat dikelompokkan menjadi salah satu dari 7 sistem dasar yang dapat disusun dalam 14 cara berbeda yang disebut sebagai kisi grafis. Berikut merupakan gambar dari 14 cara berbeda yang disebut sebagai kisi grafis. Perlu dicatat bahwa panjang tepi sel satuan dan sudut aksial adalah sudut yang unik.
Untuk setiap zat kristal, panjang tepi yang unik disebut parameter Kisi, sudut aksial selain 90 atau 120 derajat juga dapat sedikit berubah seiring perubahannya komposisi. Ketidaksempurnaan kristal dan deformasi plastik. Sebuah material yang asli jarang sekali ada yang sempurna. Mereka pasti biasanya mengandung ketidaksempurnaan atau cacat yang dapat mempengaruhi sifat fisik, kimia, mekanik, dan elektronik. Cacat dan ketidaksempurnaan dapat dengan mudah diklasifikasikan menjadi 4 divisi utama, yaitu cacat titik, cacat garis, cacat bidang, dan cacat volume. Untuk cacat titik atau yang biasa dikenal sebagai cacat dimensi nol terjadi pada setiap sumbu Kisi yang memiliki kekosongan atau atom yang hilang, atom tambahan, dan atom pengotor. Cacat titik melekat pada keadaan setimbang dan ditentukan oleh suhu, tekanan, dan komposisi. Selanjutnya cacat garis. Cacat garis atau dikenal sebagai dislokasi dan terletak di sepanjang sumbu atau garis atom dalam kisi kristal. Jenis cacat garis yang utama adalah dislokasi tepi, di mana terdapat bidang parsial atom ekstra di atas atau di bawah garis dislokasi, dan dislokasi ini dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada baris atom tambahan yang berada pada bidang atas atau di bawah garis dislokasi. Selanjutnya adalah cacat permukaan. Cacat permukaan atau bidang terjadi setiap kali struktur kristal atau suatu logam terputus-putus pada suatu bidang. Cacat permukaan meluas kedua arah pada permukaan yang relatif besar dengan ketebalan yang hanya 1 atau 2 parameter Kisi. Misalnya, batas butiran adalah gangguan permukaan antara Kisi, kristal butiran individu, seperti gambar pada di samping kanan ini. Selanjutnya ialah cacat volume. Cacat volume termasuk ke dalam diskontinuitas seperti porositas, inklusi, dan retakan mikro yang hampir selalu mengurangi kekuatan dan ketahanan terhadap patah. Pengurangan yang terjadi bisa sangat besar, bahkan ketika jumlah cacatnya relatif kecil. Pada logam, porositas lebih banyak ditemukan pada produk coran dibandingkan produk tempa. Baik, selanjutnya adalah struktur kristal logam. Butir kristal terbentuk selama pemadatan dan sebagian besar logam dan paduan. Banyak butir berbeda biasanya terbentuk secara independen untuk menghasilkan struktur mikropolikristalin dan selama pemadatan. Butir logam cenderung memiliki salah satu dari 3 unsur berikut, FCC, HCP, dan BCC. Baik, kita masuk ke FCC atau yang disebut sebagai face centered cubic. Seperti yang ditunjukkan pada gambar dan sesuai dengan namanya, selain atom sudut, terdapat atom yang terletak dan terpusat pada setiap sisinya. Karena masing-masing atom terletak pada permukaannya memiliki 2 sel satuan dan 8 atom sudut masing-masing juga memiliki 8 sel satuan. Maka jumlah atom yang termasuk dalam sel satuan adalah 4. Dan atom-atom dalam struktur FCC ini memiliki 12 atom tetangga. Selanjutnya kita masuk ke BCC atau body centered cubic. Sistem BCC mirip seperti kubik sederhana, hanya saja ia memiliki tambahan atom yang terletak di tengah strukturnya seperti gambar yang ada di slide ini. Jumlah atom yang termasuk dalam sel satuan BCC adalah 2 dan bilangan koordinasi struktur BCC adalah 8. Selanjutnya kita next ke HCP atau hexagonal closed pack. Hexagonal closed pack juga tersusun di sepanjang bidang yang padat, dan atom-atom pada bidang padat heksagonal atau disebut bidang basal mempunyai susunan yang sama dengan atom-atom pada bidang padat FCC. Jumlah atom yang termasuk dalam sel satuan HCP adalah 6 dan bilangan koordinasi yang diperoleh untuk struktur HCP
adalah 12, yang sama dengan struktur dari face-centered kubik. Baik, selanjutnya kita ke bagian difusi. Pergerakan atau difusi terjadi pada logam padat dan paduan dalam berbagai cara. Proses kekosongan adalah salah satu dari contoh umum difusi. Kekosongan dapat terbentuk melalui beberapa mekanisme, seperti contohnya di sebelah kiri ini ada mekanisme Frankel, yang dimana atom dipindahkan dari posisi kisi normal ke situs intersialnya. Hal ini memerlukan banyak energi untuk membentuk kekosongan. Sedangkan untuk di gambar sebelah kanan memerlukan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan metode Frankel. Metode ini disebut sebagai mekanisme Scuti, yang kekosongannya berasal dari permukaan bebas dan berpindah melalui difusi ke bagian dalam kristal. Salah satu konsep utamanya adalah difusi merupakan proses yang diaktifkan secara termal, yaitu difusi atom, yang dalam padatannya menjadi lebih jelas ketika padatan tersebut dipanaskan. Contoh dari proses difusi adalah proses industri karburisasi. Selanjutnya kita masuk ke larutan padat. Sebuah larutan padat terbentuk ketika dua atau lebih unsur bercampur satu sama lain dalam suatu gisi kristal. Atom terlarut dapat menggantikan atom pelarut dalam kisi inang, atau atom terlarut dapat ditempatkan di ruang terbuka atau celah di kisi host. Oleh karena itu, ada dua tipe dasar paduan larutan padat. Larutan padat substitusional, di mana atom zat terlarut berukuran hampir sama dengan atom pelarut. Ada 4 faktor dasar juga yang dikembangkan oleh Hume-Rothery. Yang pertama, faktor ukuran relatif. Yang kedua, faktor afinitas kimia. Yang ketiga, faktor valensi relatif. Dan yang keempat adalah faktor jenis kisi. Untuk larutan padat interstisial, di mana atom zat terlarut jauh lebih kecil dibandingkan atom pelarut. Larutan padat intersial adalah larutan atom yang zat terlarutnya lebih kecil dan berada dalam ruang atom-atom pelarut yang ada dalam struktur kristal. Selanjutnya kita masuk ke alotropi besi. Panas memacu atom melalui difusi dan pemanas kaleng besi atau baja biasanya menyebabkan atom-atom besi menyusun ulang dirinya sendiri menjadi bagian berbagai jenis kisi kristal. Contohnya seperti yang diilustrasikan pada gambar di sebelah kanan, merupakan perubahan fasa besi murni selama pemanasan atau pendinginan yang sangat lambat atau mendekati kesetimbangan. Terdapat 3 titik suhu ketika besi padat mengalami perubahan fasa. Yang pertama, delta Ferrit adalah besi BCC suhu tertinggi, dan yang kedua ada suhu ketika mencapai 912 derajat. Ini adalah suhu transformasi ketika besi gamma mulai bertransformasi menjadi bentuk non magnetik. Dan yang terakhir adalah suhu Curie. Suhu Curie yaitu suhu transformasi ketika besi alfa bentuk non magnetik berubah menjadi bentuk besi alfa magnetis. Baik, selanjutnya adalah peleburan. Berikut adalah titik lebur berbagai logam yang dapat ditunjukkan oleh gambar di samping. Ketika suhunya meningkat, atom-atom menjadi lebih berenergi sehingga lebih mungkin memiliki energi yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatan dengan atom-atom tetangganya. Logam murni memiliki suhu yang unik disebut sebagai titik lebur. Logam dengan ikatan antar atom yang lemah meleleh pada suhu yang lebih rendah.
Sedangkan untuk beberapa logam lunak seperti timah dan bismut memiliki titik suhu leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan logam yang tahan api yang dapat mempunyai titik leleh yang sangat tinggi. Selanjutnya kita masuk ke struktur solidifikasi. Pemadatan logam cair sebagai proses nukleisasi dan pertumbuhan. Selama proses ini, atom-atom mengubah susunan dari susunan acak jangka pendek suatu zat cair menjadi susunan jangka panjang zat padat. Berikut merupakan 4 strukturnya. Yang pertama adalah struktur skala makro, yang kedua struktur skala mesoa, yang ketiga struktur skala mikro, dan yang keempat adalah struktur skala nano. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan diagram fase keseimbangan. Diagram fase merupakan alat yang mendasar dalam memahami larutan padat, struktur kristal, dan senyawa kimia. Dalam diagram fase, biner suhu dicantumkan dalam sumbu vertikal dan komposisi kimia ditampilkan pada sumbu horizontal. Aturan Gibbs, yang dimana di diagram fase ini terdapat aturan fase Gibbs yang adalah salah satu landasan yang mendasar dari konsep dalam memahami diagram fase. Hal ini tidak hanya berlaku untuk paduan biner atau dua komponen. Selanjutnya kita masuk ke termodinamika kimia. Hukum termodinamika memberikan dasar untuk menggambarkan reaksi yang terjadi dalam kimia. Untuk sistem metalurgi, variabel termodinamika terpenting adalah entalpi dan energi bebas Gibbs. Entalpi yang mewakili jumlah energi dalam suatu sistem yang mampu melakukan kerja mekanis, dan karena kandungan panas total sistem terisolasi dengan jumlah material yang ada. Dan yang kedua adalah kesetimbangan kimia dan energi Gibbs. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana komponen-komponen kimia atau suatu sistem tidak mempunyai kecenderungan untuk berubah. Kesetimbangan kimia ini dikembangi oleh Julian Gibbs pada tahun 1873 dengan persamaan termodinamika. Selanjutnya kita masuk ke perubahan fase. Pembentukan fase pada paduan dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi paduan biasanya. Unsur-unsur paduan memiliki perbedaan yang signifikan dalam ukuran atom dan kristalisasinya, sehingga ketidaksesuaian tersebut dapat memaksa pembentukan fase kristal yang baru lebih mudah mengakomodasi unsur-unsur paduan dalam bentuk padat. Terdapat juga aturan tuas pada diagram fase yang memberikan alat-alat berguna dalam memahami konsentrasi kimia komponen dalam fase tertentu. Dan terdapat juga paduan eutektik dan solidifikasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga dapat membantu dalam pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih.